Nilai ekspor Indonesia tercatat sebesar 790,4 juta dolar Amerika Serikat, sedangkan impor dari Afrika Selatan mencapai 1,62 miliar dolar Amerika Serikat. Kementerian Perdagangan mengungkapkan bahwa hubungan perdagangan antara Indonesia dan Afrika Selatan memiliki potensi yang signifikan. Hingga sepanjang periode Januari hingga Agustus 2025, total perdagangan kedua negara tercatat sebesar 1,42 miliar dolar Amerika. Kementerian Perdagangan mengungkapkan hingga sepanjang periode Januari hingga Agustus 2025, total perdagangan kedua negara tercatat sebesar 1,42 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam periode ini, ekspor Indonesia mencapai 690,6 juta dolar Amerika Serikat, sementara impor sebesar 732,1 juta dolar Amerika. Pada tahun sebelumnya, yaitu 2024, total perdagangan kedua negara mencapai 2,41 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 7,2% dibandingkan tahun 2023 yang menandakan pertumbuhan positif. Nilai ekspor Indonesia tercatat sebesar 790,4 juta dolar Amerika Serikat, sedangkan impor dari Afrika Selatan mencapai 1,62 miliar dolar Amerika Serikat. Adapun produk ekspor utama Indonesia ke Afrika Selatan sangat beragam, beberapa di antaranya minyak kelapa sawit dan turunannya bulldozer, mobil penumpang, dan karet alam. Sementara itu, produk impor utama dari Afrika Selatan ke Indonesia juga bervariasi, meliputi paduan alloy, biji kromium hingga gula tebu atau sukrosa murni. Berbagai sumber IDX Channel. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa di Istana Kepresidenan Jakarta. Indonesia dan Afrika Selatan yang merupakan anggota BRICS merasa perlu dan wajib mempererat hubungan kerjasama bilateral yang strategis. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa sepakat kedua negara untuk terus memperkuat hubungan bilateral yang telah terjalin erat selama lebih dari 3 dekade ini. Pertemuan empat mata di dalam Istana Kepresidenan membuka ruang penguatan kerjasama di berbagai bidang strategis, termasuk keduanya siap memperluas kemitraan dengan negara anggota BRICS lainnya. Presiden Prabowo dan Presiden Cyril berkomitmen untuk mendorong peningkatan hubungan ekonomi, termasuk pembahasan mendalam mengenai peluang investasi langsung atau Foreign Direct Investment atau FDI di kedua negara. Big countries of the South, we joined BRICS and we want to see more closer relationship. We consider South Africa to be a strategic partner in Africa. You are a great leader in Africa, and I think Africa is the future rising economy and rising continent. Sementara itu, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa menilai Indonesia dan Afrika Selatan merupakan negara besar yang berasal dari wilayah selatan dunia dan merupakan bagian dari aliansi ekonomi negara berkembang BRICS. Presiden Cyril menegaskan penguatan kemitraan strategis Indonesia-Afrika Selatan akan membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih masif. Kerjasama bilateral Indonesia dan Afrika Selatan yang terjadi lebih dari 3 dekade ini telah menghasilkan hubungan perdagangan yang saling menguntungkan. Tercatat hingga sepanjang periode Januari hingga Agustus 2025, total perdagangan kedua negara mencapai 1,42 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa Indonesia dan Afrika Selatan sama-sama ingin memperkuat dan memperluas hubungan perdagangan dan perekonomian di kawasan Afrika Selatan. Dalam pertemuan resmi, Presiden Prabowo dan Presiden Ramaphosa berjanji akan membuka ruang kerjasama strategis yang lebih intensif bagi kedua negara. Menlu Sugiono menegaskan kerjasama strategis Indonesia dan Afrika Selatan bisa menjadi kekuatan baru bagi perdagangan, investasi, serta pertumbuhan ekonomi negara-negara anggota BRICS. Salah satunya mungkin kedelai, ya, produk-produk kedelai, kemudian cattle atau ternak, ya, yang mungkin bisa ditingkatkan perdagangannya dari Afrika Selatan ke Indonesia, dan Indonesia juga akan mencari komoditas-komoditas yang memiliki nilai kompetitif untuk dipasarkan di Afrika Selatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kerjasama di bidang
pendidikan, tadi Presiden Prabowo juga menawarkan kursi-kursi ataupun slot-slot beasiswa bagi pelajar di Afrika. Berdasarkan laporan World Competitiveness Ranking 2025 yang dirilis Institute for Management Development, peringkat daya saing Indonesia di tingkat global tahun 2025 turun dibandingkan tahun lalu. Indonesia menempati peringkat ke-40 dari 69 negara dan berada di bawah Malaysia dan Thailand. Peringkat daya saing Indonesia di tingkat global tahun 2025 turun dibandingkan di tahun lalu. Berdasarkan laporan World Competitive Ranking 2025 yang dirilis Institute for Management Development, Indonesia menempati peringkat ke-40 dari 69 negara dengan performa ekonomi di posisi ke-24 dan efisiensi bisnis di posisi ke-26. Sementara tahun lalu Indonesia berada di peringkat ke-27 dari 69 negara atau turun 13 peringkat. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengaku tidak puas dengan peringkat daya saing Indonesia di tingkat global. Sebab penurunan peringkat ini membuat Indonesia semakin tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. Buat saya tidak terlalu puas, yaitu Indonesia menempati peringkat ke-40 dari 69 negara. Peringkat ini menempatkan Indonesia di tengah-tengah negara ASEAN lainnya, 35, Jepang ranking 35, India ranking 41, namun masih di bawah Malaysia 23, ranking 23 dan Thailand ranking 30. Meski mengalami penurunan peringkat, Menperin menyebut berdasarkan perhitungan WCR dalam konteks ekonomi Indonesia mengalami kenaikan yang cukup baik. Namun pada perhitungan lain, nilai daya saing Indonesia turun cukup signifikan, seperti sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Dari Jakarta, di Firmansyah, Tim Liputan IDX Channel. Ya pemirsa, peringkat daya saing Indonesia di tingkat global tahun 2025 turun 13 peringkat dibandingkan tahun lalu. Indonesia menempati peringkat ke-40 dari 69 negara, lebih baik dari India yang berada di peringkat 41 dan Filipina di peringkat 51. Peringkat daya saing Indonesia di tingkat global tahun 2025 turun dibandingkan tahun lalu. Berdasarkan laporan World Competitive Ranking 2025 yang dirilis Institute for Management Development, daya saing Indonesia menempati peringkat ke-40 dari 69 negara. Padahal dalam beberapa tahun terakhir, peringkat daya saing usaha nasional menunjukkan tren perbaikan. Di tahun 2022, Indonesia di posisi ke-44 atau naik ke posisi 34 pada tahun 2023 dan kemudian menembus peringkat ke-27 pada tahun 2024. Artinya Indonesia mengalami penurunan hingga 13 peringkat dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Peringkat daya saing usaha atau WCR ini menjadikan Indonesia tertinggal dengan negara Asia lainnya seperti Singapura yang di peringkat 2, China di peringkat 16, Malaysia peringkat 23, Thailand di posisi ke-30 dan Jepang di posisi 35. Peringkat Indonesia tercatat lebih baik dari India yang berada di peringkat 41 dan Filipina di peringkat 51. Seperti diketahui dalam mengukur daya saing suatu negara di kancah global, Institute for Management Development mengkajinya berdasarkan 4 pilar utama, yakni kinerja ekonomi, efisiensi pemerintah, efisiensi bisnis, dan infrastruktur. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berencana memberlakukan hukuman baru bagi importir pakaian bekas ilegal berupa denda. Ya, menurut Purbaya, hukuman yang selama ini diberlakukan berupa pemusnahan barang bukti hingga pidana dianggap tidak memberikan keuntungan bagi negara, justru merugikan. Selain sanksi denda, Purbaya juga akan memasukkan nama pelaku importir ilegal dalam daftar hitam. Purbaya juga berencana melarang penjualan pakaian bekas importir atau impor dengan produk UMKM. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong perkembangan industri UMKM di sektor tekstil yang saat ini terdampak serbuan pakaian bekas impor. Ini hanya bisa dimusnahkan dan yang impor masuk penjara, saya nggak dapat duit, nggak didenda, jadi saya rugi. Cuman ngeluarin ongkos untuk memusnahkan barang itu, tambah ngasih makan orang-orang yang di penjara itu. Jadi sekarang kita rubah di mana kita harus bisa denda orang itu juga. Sepertinya mereka udah tahu, kita udah tahu pemain-pemain siapa aja. Harusnya saya lupa tadi kalau ada yang pernah Bapres saya akan.